Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melayani seperti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam versi yang sama, apa yang ditulis oleh penginjil Markus yang lebih tua dari Injil Matius, disebutkan yang meminta duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus kelak bukanlah ibu Yakobus, melainkan Yakobus dan Yohanes sendiri. Terkesan Matius mau memberikan nuansa yang lebih sejuk. Namun, pesan dari Injil yang disampaikan baik oleh Markus maupun oleh Matius sama, bahwa untuk mendapatkan hak seperti itu hanya ada satu cara, yaitu menjadi seperti Yesus. Pertama, mereka harus siap meminum cawan penderitaan Yesus. Dan yang kedua, mereka harus meneladani Yesus yang berkata, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk banyak orang." Matius bab 20 ayat 28 dan Markus bab 10 ayat 45. Setiap orang tentu memiliki keinginan seperti Santo Yakobus. Namun terkadang kita tidak mendalami terlebih dahulu apa yang kita minta. Tuhan menegur Yakobus, Yohanes, dan ibunya. "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Saudara-saudari terkasih, menanggapi jawaban mereka yang sangat bersemangat itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tentang hal itu bukanlah haknya, firman-Nya, "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Keinginan yang diungkapkan kedua rasul tersebut sesungguhnya juga menjadi impian dari anggota jemaat perdana yang mengharapkan suatu hari kelak bisa berada di sebelah kanan atau kiri Yesus. Mereka juga sama dan tidak ubahnya dengan kedua murid itu sangat bersemangat untuk menanggung risiko apapun asal saja boleh berbahagia bersama dengan Yesus. Mereka juga siapa menderita dan meminum cawan penderitaan Yesus dengan menjadi saksi dan martir. Tuhan Yesus tentu saja kagum akan semangat mereka yang sangat militan itu. Namun, Tuhan Yesus tidak ingin memberikan harapan palsu. Mereka memang akan mengalami apa yang Dia alami. Tetapi tentang mimpi mereka untuk duduk di sebelah kiri dan kanannya bukanlah saatnya untuk memastikannya. Itu hak Allah Bapanya.
Saudara-saudari terkasih, izinkanlah saya sejenak meminta kita untuk mendengarkan pertanyaan yang mungkin saya paksakan ini. Apakah kita pernah berpikir apa yang akan saya dapatkan kalau saya menjadi orang Kristiani yang baik? Beberapa orang yang memiliki iman yang kuat dan mantap memiliki keyakinan seperti kedua rasul Tuhan Yesus itu. Seperti Yakobus, beberapa orang Kristen yang militan, mungkin itu kita, mereka siap melakukan apa saja untuk mempertahankan imannya akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya, agar kelak dapat masuk ke dalam surga. Bukan hal itu tidak penting, namun perhatikanlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus selanjutnya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sesungguhnya Tuhan minta kita untuk tidak terlalu memikirkan apa yang akan kita dapatkan kelak, melainkan mentuntaskan terlebih dahulu kewajiban kita. Tugas kita yang penting adalah mengasihi dan melayani seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak perlu memikirkan apa yang akan kita dapatkan, tetapi Tuhan mau kita melaksanakan perintah-Nya terlebih dahulu, menjadi pelayan bagi semua orang yang dikasihinya. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius itu adalah hal yang sangat manusiawi, bahkan boleh dikatakan sangat wajar. Bukankah kita juga mempersoalkannya? Mungkin hanya di dalam hati saja. Apakah yang akan aku dapatkan dengan menjadi orang Kristen? Betul? Pada pengadilan terakhir dijelaskan kepada hamba-hamba yang setia dalam firman Yesus ini. Mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius bab 25 ayat 34b. Siapa yang diberkati Bapa? Mereka adalah yang melayani dan mengasihi Yesus dalam diri orang-orang yang kecil, miskin, dan tersingkir. Firman-Nya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pesannya jelas. Kita semua dipanggil untuk melayani dan bukan memikirkan pahala yang disediakan karena iman kepada Yesus. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Apakah aku siap melayani dan berkorban
seperti Yesus untuk menyenangkan Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sering lebih memikirkan apa yang akan kami dapatkan daripada apa yang sudah kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Bantulah kami untuk melayani sesama kami seperti Tuhan Yesus, sebab Dialah Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.